Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Adegan ini menyebabkan semua kultivator di sekitar menjadi lebih fokus. Saat ini ada sedikit kekaguman yang muncul di mata Tian Yunzi dan dia mengangguk pelan. Mata Chen Tao berbinar melihatnya. Sekarang dia tidak lagi meremehkan Wang Lin seperti sebelumnya. Semua ini terjadi dalam waktu yang singkat. Hampir pada saat pusaran itu menghilang, Wang Lin menyingkirkan kapaknya. Kemudian tangannya membentuk segel dan melemparkannya ke arah kereta perang yang tidak jauh dari sana. Makhluk roh muncul. Sebelumnya, Chen Tao hanya melirik kereta perang itu dan tidak terlalu memperhatikannya. Sekarang dia tiba-tiba menoleh ke arah kereta perang itu dan aura mengerikan menyebar darinya. Di saat yang sama, makhluk roh raksasa itu dengan cepat mengembun dan mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Semua murid dari 6 divisi lainnya langsung terkejut. Mereka belum pernah melihat harta karun seperti ini sebelumnya. Jadi setelah mendengar raungan yang tak kenal ampun, posisi Wang Lin di hati mereka naik 1 langkah. Beberapa tamu memperlihatkan cahaya misterius di mata mereka. Bahkan beberapa monster tua juga mengungkapkan ekspresi berpikir. Adapun Ling Tianho memperlihatkan ekspresi terkejut ketika makhluk roh itu muncul. Saat ini, Wang Lin melayang di udara dan berteriak, "Lahap dia!" Makhluk roh itu mengeluarkan raungan saat ia menyerang ke depan. Kecepatannya sangat cepat. Saat ia bergegas menuju ke arah Chen Tao, sedikit niat bertarung muncul di mata Chen Tao dan tangannya membentuk segel. Dalam sekejap, bola ungu tiba-tiba muncul di tangannya dan pada saat makhluk roh itu tiba, bola ungu di tangan Chen Tao runtuh. Dengan suara ledakan, gelombang kejut itu menyebabkan sebagian besar telinga para kultivator di sekitarnya menjadi sakit. Chen Tao berdiri di sana tanpa bergerak, tetapi ada banyak lubang di pakaiannya yang membuatnya tampak sangat berantakan. Adapun makhluk roh, ia didorong mundur beberapa ratus kaki. Ia segera mengguncang tubuhnya dan kemudian mengeluarkan suara gemuruh lagi dan menyerang seperti orang gila. Kali ini beberapa rantai muncul di tubuhnya dan ditarik olehnya sepenuhnya. Salah satu ujung rantai dihubungkan ke badannya dan ujung lainnya ke kereta perang. Niat bertarung di mata Chen Tao menjadi semakin kuat saat dia tertawa. Hewan yang sangat kuat, menarik sekali. Setelah mengatakannya, dia merobek bagian atas pakaiannya dan memperlihatkan bagian atas tubuhnya. Dia segera menampar tas penyimpanannya dan seutas tali hitam panjang muncul di tangannya. Saat muncul, ada bau amis yang menyebar dan itu mengeluarkan aura yang sunyi. Binatang, tendon naga bumiku bertahan di planet iblis sendirian selama 500 tahun. Itu diambil dari naga iblis yang sudah mati. Aku ingin melihat apakah kamu dapat melarikan diri dari tendon naga ini. Chen Tao segera mengambil langkah maju dan mengayunkan tendon naganya. Makhluk roh itu mengaum dan menyerang. Ia menghindari urat naga. Kemudian muncul di samping Chen Tao dalam sekejap dan mencoba melahapnya. Chen Tao tertawa, lalu tubuhnya bergerak cepat dan dia menghindar. Dia menggerakkan urat naga itu pada sudut yang tidak mungkin dan melilitkannya di leher binatang roh itu dalam sekejap. Pada saat yang sama, Chen Tao memindahkan dirinya ke atas kepala makhluk roh. Dia dengan kejam mencengkram urat naga itu dan berkata, "Makhluk roh, aku ingin melihat kemana kamu akan lari sekarang." Namun ekspresi Wang Lin masih tenang. Dia mengangkat tangannya dan mulai membuka segel, lalu menunjuk kereta perang dan berkata dengan lembut, "Kereta perang, segel pertama lepaskan." Setelah itu, kilatan cahaya hitam muncul di tangan Wang Lin, dan pada saat yang sama, makhluk roh raksasa itu tiba-tiba bergetar.
Tak lama kemudian, keganasan yang belum pernah terlihat sebelumnya muncul di mata makhluk roh. Tiba-tiba ia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan yang keras. Raungan ini tidak hanya mengandung sifat pantang menyerah, tetapi juga dipenuhi dengan kegembiraan karena dilepaskan setelah terperangkap selama puluhan ribu tahun. Dulu ketika Wang Lin memperoleh kereta perang, dia juga mendapatkan warisan untuk menggunakannya dengan benar. Namun dulu dia masih terlalu lemah dan kemungkinan besar makhluk roh itu akan melahapnya bahkan sebelum melukai musuhnya. Itulah sebabnya Wang Lin tidak pernah membuka segel pertama pada kereta perang itu. Hari ini adalah pertama kalinya dia membuka segelnya, yang menyebabkan kekuatannya meningkat drastis. Kereta perang pembunuh dewa adalah sesuatu yang dapat membunuh dewa-dewa surgawi. Jadi bagaimana mungkin kereta itu begitu lemah? Setelah segelnya dilepaskan, tentu saja kekuatannya tidak akan terbayangkan. Namun dengan tingkat kultivasi Wang Lin saat ini, bahkan membuka segel pertama saja sudah sangat berbahaya. Jika dia tidak bisa mengendalikannya, maka yang menunggunya adalah serangan balik dari kereta perang. Namun karena kultivasinya telah mencapai tahap pertengahan transformasi jiwa, maka dia memiliki kepercayaan diri, atau dia tidak akan dengan mudah memutuskan untuk melepaskan segelnya. Tidak hanya aura makhluk roh yang berubah saat segel pertama dilepaskan, tetapi paku tajam pada kereta itu sendiri juga mulai berubah. Paku-paku itu mulai bergerak dan tumbuh lebih panjang yang membuatnya tampak lebih ganas dari sebelumnya. Ada juga gelombang cahaya hitam yang keluar dari paku-paku itu. Segera cahaya hitam bergerak di sepanjang rantai dan memasuki tubuhnya. Makhluk roh itu mengeluarkan raungan yang gila dan tubuhnya tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih besar. Untuk pertama kalinya, ekspresi Centao yang berdiri di atasnya tiba-tiba berubah. Gelombang cahaya hitam keluar dari makhluk roh dan bergegas menuju Centao. Kemudian Centao memegang urat naga dengan satu tangannya dan membentuk segel dengan tangan lainnya saat bola-bola cahaya ungu muncul di sekelilingnya. Saat cahaya hitam menerobos masuk, semua bola cahaya ungu runtuh. Di antara ledakan yang menggelegar, Centao terdengar mengerang kesakitan. Pada saat ini, tubuh raksasa makhluk roh itu ditutupi oleh cahaya hitam. Kemudian, makhluk roh itu tiba-tiba tersebar menjadi sinar cahaya hitam, seolah-olah tubuhnya telah runtuh. Pada akhirnya, Centao memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Di depannya ada sinar cahaya hitam yang berputar membentuk lingkaran. Hampir dalam sekejap mata, sinar cahaya hitam berubah menjadi makhluk roh raksasa yang berjarak 100 kaki darinya. Setelah membuka segel pertama, makhluk roh tidak lagi mengandalkan melahap untuk menyerang. Dia sekarang dapat menggunakan beberapa kemampuan bawaannya. Meskipun ekspresi Centao jelek, namun niat bertarung di matanya menjadi lebih kuat. Dia tiba-tiba berbalik untuk melihat Wang Lin dan berkata dengan muram, "Kamu sekarang memiliki kualifikasi untuk menjadi saudara juniorku. Namun kualifikasi itu ada harganya." Mendengar ini, Wang Lin menatap Centao dengan dingin dan berkata perlahan, "Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi saudara seniorku." Centao memandang Wang Lin lalu tertawa dan berkata, "Melawan binatang buas ini akan membuang-buang sedikit waktu. Tetapi selama aku bisa menangkapmu, maka binatang ini tidak akan bisa lari." Lawannya adalah seorang kultivator ascendant. Jadi Wang Lin tahu bahwa dia bukan tandingannya. Tetapi dia tidak bisa menyerah begitu saja. Bahkan jika dia kalah, dia ingin orang ini tahu bahwa dia tidak mudah untuk diganggu. Pada saat ini, Centao bergegas mendekat.
Ekspresi Wang Lin masih tenang dan dia tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, dia mengangkat tangan kanannya. Kali ini, dia mengulurkan kelingkingnya. Si Tunan ragu-ragu untuk waktu yang sangat lama sebelum akhirnya mengajari Wang Lin mantra terakhir dari 3 mantra pembunuhnya. Si Tunan memberitahunya dengan nada yang sangat serius untuk tidak menggunakan mantra ini begitu saja sebelum dia mencapai tahap akhir transformasi jiwa. Jika dia mencoba menggunakannya pada tahap awal transformasi jiwa, bahkan sebelum mantra itu melukai musuh, dia akan mengalami serangan balik yang tidak dapat ditahan oleh seorang kultivator transformasi jiwa tahap awal. Hanya setelah mencapai tahap pertengahan transformasi jiwa, dia hampir dapat menggunakannya. Tetapi dia tidak boleh menggunakan kekuatan penuhnya, atau dia masih akan mendapatkan serangan balik. Bahkan pada tahap akhir transformasi jiwa, dia masih harus berhati-hati saat menggunakan mantra pembunuh ketiga ini. Hanya setelah mencapai tahap Ascendant, dia dapat menggunakan mantra ini sesuai keinginannya. Jari kelingking kanan Wang Lin menunjuk ke arah Chen Tao. Pada saat ini, tidak ada energi spiritual surgawi yang tersisa di tubuhnya, dan bahkan aura kehidupannya perlahan menghilang. Tentu saja adegan ini mengejutkan sebagian besar kultivator di sekitarnya. Bahkan mata Tian Yunzi menjadi serius saat dia melihat lebih dekat. Ling Tianhou menatap Wang Lin dan mengungkapkan senyuman misterius. Anak ini tidak buruk. Di antara para kultivator di sekitarnya, ada seorang lelaki tua berwajah merah dengan labu merah raksasa di belakang punggungnya. Dia bersendawa saat dia melihat ke arah Wang Lin dan bergumam. Mengapa mantra ini terlihat persis sama dengan yang digunakan oleh orang gila yang kutemui dalam perjalanan ke sini? Ketika Chen Tao berada 5 kaki dari Wang Lin, tiba-tiba dia diliputi perasaan bahaya yang sudah lama tidak dirasakannya. Terakhir kali dia merasakan hal ini adalah ketika dia menghadapi beberapa guru besar. Pada saat ini, seluruh aura kehidupan Wang Lin menghilang. Hanya matanya yang cerah, tetapi dipenuhi dengan dinginnya kematian. Tatapan ini membuat Chen Tao terkejut. Tatapan macam apa ini? Bahkan mereka yang mengembangkan dao yang kejam tidak dapat memiliki tatapan seperti ini. Saat berikutnya, Wang Lin dengan lembut berkata, "Jari dunia bawah." Mengolah mantra ini tidak seperti 2 mantra lainnya. Keduanya dapat dipelajari melalui pemahaman. Namun mantra ketiga ini hanya bisa dipelajari setelah mengembangkan metode kenaikan dunia bawah dan menggunakannya untuk memasuki dunia bawah. Hanya setelah mengalami transisi antara hidup dan mati, seseorang baru dapat memahami mantra ini. Saat itu, si Tunan bisa mendapatkan pencerahan dalam transisi antara hidup dan mati sambil mengolah metode kenaikan dunia bawah. Lalu dia menggabungkannya dengan mantra surgawi untuk menciptakan mantra pembunuh ini. Si Tunan pernah dengan bangganya mengatakan bahwa meskipun kekuatan mantra ini tidak sekuat mantra surgawi yang rusak itu, namun kualitasnya tidak akan jauh berbeda. Karena itulah, mantra ini mengharuskan seseorang untuk mencapai tahap Ascendant sebelum mereka dapat menggunakannya dengan bebas. Dengan jari kelingkingnya, langit tiba-tiba menjadi gelap dan kilatan petir tiba-tiba melintas. Pada saat yang sama, langit tampak terbuka oleh sepasang tangan raksasa. Terlihat gulungan gunung dan sungai raksasa muncul di langit. Jari dunia bawah ini juga mengaktifkan domain Wang Lin. Gelombang gas abu-abu keluar dari gulungan itu dan dengan cepat mulai berkumpul dengan kecepatan yang tak terbayangkan untuk membentuk jari dunia bawah kedua. Beberapa kultivator di sekitarnya langsung berseru saat melihat ini. Domain hidup dan mati.
Pada saat ini, semua tatapan kultivator tertuju pada Wang Lin. Kedua jari dunia bawah ini bergerak sangat cepat ke arah Chen Tao. Niat bertarung di mata Chen Tao semakin intensif saat tubuhnya berkedip, dan dia mengangkat kedua tangannya. Kemudian, dua cahaya emas berbentuk setengah bulan muncul di telapak tangannya. Pada saat jari dunia bawah tiba, dia memblokir keduanya. Suara yang menggemparkan bergema dari depan tubuh Chen Tao. Langit tampak terkoyak oleh angin puting beliung bersamaan dengan domain hidup dan mati yang lenyap. Tubuh Wang Lin mundur beberapa ratus kaki sebelum dia batuk seteguk darah. Saat ini, energi spiritual surgawi di tubuhnya benar-benar berantakan dan dia menatap Chen Tao dengan muram. "Aku menyerah." Sedangkan untuk Chen Tao, ekspresinya masih normal saat dia menarik tangannya dan menatap Wang Lin dengan acuh tak acuh. Niat bertarung di matanya tidak berkurang, tetapi menjadi lebih kuat saat dia berkata dengan nada yang serius. "Setelah kamu mencapai tahap Ascendant, kamu dan aku akan bertarung lagi, saudara ketujuh." Chen Tao menarik napas dalam-dalam dan menekan energi spiritual surgawi yang ganas di tubuhnya. Serangan Wang Lin benar-benar di luar dugaannya. Jika bukan karena fakta bahwa dia mengalami keberuntungan dalam perjalanan kembali dan mencapai tahap tengah Ascendant, meskipun dia dapat menahan pukulan itu, mungkin dia pasti akan terluka. Saat ini, Tian Yunzi memandang Wang Lin dengan penuh arti. Kekaguman di matanya menjadi lebih kuat dan dia tersenyum. "Kalian berdua anggota divisi ungu dan keduanya adalah muridku. Jadi jangan menyimpan dendam satu sama lainnya. Chen Tao, kamu menang hari ini. Jadi kamu akan menjadi murid sejati divisi ungu." Setelah mengatakannya, Tian Yunzi menunjuk ke titik di antara kedua kelopak matanya dan sebuah kristal ungu bening muncul dari dahinya, kemudian mendarat di tangannya. Kristal itu terbang dalam sinar cahaya ungu ke arah Chen Tao dan memasuki titik di antara kedua alisnya. "Ini bukan pertama kalinya kamu memperoleh gelar ini, jadi pahamilah sendiri perlahan-lahan." Chen Tao menarik napasnya dalam-dalam lalu membungkuk kepada Tian Yunzi dan berkata dengan hormat, "Murid berterima kasih kepada guru." Tian Yunzi segera mengangguk lalu mengalihkan pandangannya kepada para kultivator di sekitarnya. Dia segera menggenggam tangannya dan dengan lembut berkata, "Terima kasih semuanya. Perayaan ulang tahunku sekarang dianggap sudah selesai. Rekan-rekan kultivator, jika kalian tidak memiliki hal-hal penting yang harus diselesaikan, silahkan beristirahat di sekte Tianmingku selama beberapa hari lagi, sehingga kita dapat berbicara tentang Dao dan membandingkan pemahaman kita." Banyak kultivator di sekitarnya menanggapinya dengan sopan, tetapi hampir semuanya segera pergi. Dalam satu hari, puluhan ribu sinar cahaya terbang keluar dari sekte Tianming dan menuju ke kejauhan. Ling Tianho tersenyum saat melangkah dan berubah menjadi seberkas cahaya. Saat terbang menjauh, dia berkata, "Orang tua Tian Yunzi, sesuai janji kita, 3 bulan dari sekarang kita akan bertemu di luar gerbang Laut Roh Iblis Timur. Pilihlah orang-orang yang akan kamu kirim." Mata Tian Yunzi menjadi serius dan dia mengangguk. Segera dia berbalik ke arah Wang Lin dan berkata, "Wang Lin, ikuti aku untuk menyembah roh leluhur. Setelah itu guru akan mengajarkanmu mantra terlarang dan memberimu harta yang menyelamatkan jiwa. Setelah itu, kamu akan dianggap sebagai murid sejati di bawah bimbinganku secara langsung." Wang Lin menanggapi dengan hormat dan matanya berbinar. Hanya setelah benar-benar menjadi murid Tian Yunzi dan memuja roh leluhur, seseorang dapat mempelajari mantra terlarang yang dibuat oleh Tian Yunzi dengan meniru mantra surgawi. Ini adalah kesempatan yang diinginkan oleh puluhan ribu orang.
Tian Yunzi melambaikan lengan bajunya dan awan 7 warna muncul menyelimuti Wang Lin dan membawanya pergi menuju sekte utama. Setelah beberapa saat, awan 7 warna melewati berbagai divisi sekte Tianming dan tiba di luar sekte utama. Apa yang muncul di hadapan Wang Lin adalah dunia yang bahkan lebih megah dari alam surgawi. Terlihat ada 3 gunung yang menjulang tinggi di atas awan. Saat sinar matahari mengenai gunung, cahayanya menyilaukan sehingga membuat siapapun yang melihatnya akan merasa pusing. Ada tanaman hijau yang tersebar di seluruh gunung dan membuatnya tampak lebih megah. Tidak ada jalan di gunung, itu terlihat murni seputih salju. Salju ini adalah salju 9 hantu yang tidak dapat mencair selama 10.000 tahun. Mustahil bagi manusia biasa untuk mendekat, karena jika mereka berada dalam jarak 1000 kaki dari salju, maka tubuh mereka akan membeku sepenuhnya. Saat Wang Lin berada di dalam awan 7 warna, dia dapat dengan jelas merasakan aura dingin bergerak di luar awan. Selain gunung di tengah yang seluruhnya berwarna putih, 2 gunung lain di sisinya berwarna hitam. Dibandingkan dengan gunung di tengah, warna hitam ini memancarkan kontras yang kuat. Satu persatu kepingan salju hitam jatuh di kedua gunung seolah-olah tak berujung. Dari kejauhan, pemandangan di hadapannya tidak tampak nyata, seolah-olah seseorang telah menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk menggambar lukisan gunung dan sungai berwarna hitam putih yang sangat mencolok. Saat Wang Lin melihatnya untuk pertama kalinya, matanya dipenuhi dengan keterkejutan, namun pandangannya perlahan-lahan menjadi tenang. Tian Yunzi melambaikan lengan bajunya dan awan 7 warna yang mengelilingi mereka tiba-tiba menghilang. Setelah awan itu menghilang, aura dingin menyerbu masuk dan mencoba menyerang tubuh Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap normal saat energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya bergerak yang menciptakan layar cahaya di luar tubuhnya. Aura dingin berputar di sekitar layar cahaya sebentar sebelum akhirnya menghilang. Tian Yunzi segera meletakkan tangannya di belakang punggungnya sambil memandang ketiga gunung dan bertanya, "Wang Lin, apa pendapatmu tentang tempat ini?" Wang Lin merenung sejenak lalu berkata perlahan, "Tempat ini memiliki aura dingin yang sangat kuat dan merupakan tempat yang bagus untuk mengolah apapun yang membutuhkan energi dingin." Tian Yunzi tersenyum tipis dan berkata, "Apakah hanya itu saja?" Wang Lin menundukkan kepalanya dan dengan hormat menjawabnya, "Murid tidak cukup berpengetahuan untuk melihat lebih jauh lagi." Tian Yunzi segera menggelengkan kepalanya, lalu dia memandang Wang Lin dengan senyuman yang bukan senyuman. Kemudian dia membuka mulutnya lagi. "Aku selalu memutuskan mantra terlarang mana yang akan dipelajari oleh setiap murid. Tetapi jika kamu dapat melihat misteri gunung ini, guru akan melanggar aturan dan membiarkanmu memilih mantra manapun yang kamu inginkan. Wang Lin, apakah kamu tergoda?" Wang Lin segera mengangkat kepalanya menatap Tian Yunzi dengan ekspresi lembut dan berkata, "Karena guru memerintahkannya, bagaimana mungkin murid berani untuk tidak mengikutinya?" Dia mulai menunjuk gunung hitam di sebelah kiri dengan tangan kanannya dan berkata, "Gunung ini benar-benar hitam. Bahkan salju yang turun di atasnya pun berwarna hitam. Namun salju hitam ini tidak dingin, sehingga jika dibandingkan dengan salju putih di tengahnya, akan memberikan suasana yang aneh." Ekspresi Tian Yunzi tetap normal saat dia tersenyum dan berkata, "Oke, lanjutkan." Wang Lin menunjuk ke arah gunung di sebelah kanan dan berkata, "Gunung ini bahkan lebih aneh lagi, karena aku dapat merasakan sedikit kehidupan darinya. Meskipun hampir semuanya memiliki kehidupan, namun ini adalah pertama kalinya murid merasakan kehidupan di sebuah gunung." Ekspresi Tian Yunzi masih tenang saat dia tersenyum dan berkata,
hanya itu saja. Jika hanya ini, kamu masih tidak memiliki hak untuk mengambil mantra terlarang dari guru. Wang Lin tersenyum tipis sambil menggelengkan kepalanya dan berkata, "Guru, kedua gunung itu palsu." Setelah Wang Lin mengatakannya, ada sedikit keterkejutan yang muncul di mata Tian Yunzi. Dia melihat lagi ke arah Wang Lin sebelum tertawa. Dia segera melambaikan lengan bajunya dan bergegas menuju gunung tengah dengan kecepatan kilat. Kekuatan mental anak ini jauh di atas anak lainnya. Sangat jarang seseorang yang masih berada di tahap pertengahan transformasi jiwa bisa menemukan petunjuk tentang mantraku. Tian Yunzi bergumam di dalam hatinya dan melirik ke arah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin terlihat sangat normal, tetapi sebenarnya hatinya bergetar. Ketika dia melihat 3 gunung, ada sebuah kenangan yang sangat tua dari dewa kuno Tusi muncul di benaknya. Itu adalah ke-9 kalinya Tusi memurnikan harta karun, dan itu terakhir kali dia melakukannya. Harta karun ini adalah Trisula. Tusi mencari bahan dalam jumlah tak terbatas sebelum akhirnya selesai menyempurnakannya. Dia sangat puas dengan harta karun itu, tetapi harta karun itu hanya berbentuk fisik, itu tidak memiliki jiwa. Oleh karena itu, Tusi meneteskan sebagian darah dewa kunonya ke atasnya, lalu melemparkannya ke planet besar, dan Trisula itu berubah menjadi 3 gunung yang menembus langit. Dengan cara ini, Trisula akan menjadi gunung dan perlahan membentuk jiwa gunung. Setelah itu, dia pergi. Menurut rencana Tusi, setelah dia selesai melatih tekniknya, dia akan kembali untuk mengambil harta karun itu. Pada saat kembali, gunung itu seharusnya sudah terbentuk dan dia akan memiliki harta karun berkualitas tinggi. 3 gunung yang diciptakan oleh Trisula hampir persis sama dengan 3 gunung yang dilihat Wang Lin sekarang. Namun, dia langsung membuang anggapan bahwa ini adalah Trisula, karena memang seperti yang dikatakannya tadi, bahwa 2 gunung itu palsu. Kultivasi guru sudah berada di tingkat surgawi. Jika dia menyembunyikannya, maka dengan tingkat kultivasiku mustahil bagiku untuk mengetahuinya. Wang Lin menenangkan pikirannya saat mereka tiba di kaki gunung. Wang Lin, guru akan menunggumu di atas sana. Kamu tidak dapat menggunakan teleportasi, dan semakin cepat kamu sampai di sana, maka semakin baik hadiahnya. Dengan tingkat kultivasimu, tidak akan sulit bagimu untuk menempuh 100 langkah, tetapi berhasilnya 100 langkah ke puncak akan bergantung pada keberuntunganmu. 100 langkah di puncak adalah apa yang guru sebut sebagai tanah surgawi yang hancur. Tian Yunzi segera berbalik lalu mengambil 1 langkah dan menghilang tanpa jejak. Wang Lin mendongak untuk melihat puncak gunung yang putih dan salju putih yang turun tak terhitung jumlahnya. Jika seseorang melihat ke atas terlalu lama, maka mereka akan merasakan ilusi bahwa pedang tajam dan putih yang tak terhitung jumlahnya sedang turun. Setelah mengalihkan pandangannya, Wang Lin tidak langsung naik ke gunung, tetapi duduk untuk berkultivasi. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya. Dia kemudian berdiri dan mulai berjalan menuju puncak selangkah demi selangkah. Angin dingin menderu-deru dan salju membuatnya kedinginan hingga ke tulang. Saat Wang Lin berjalan, aura dingin semakin kuat dan terus bertiup ke arahnya. Dan cerita pun berakhir sampai ketemu di part selanjutnya.